Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wenita Sari, NPM 5017001. Dosen pengapu yaitu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan dua video, yang dimana video yang pertama itu saya akan menceritakan sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Yang kedua itu saya akan menampilkan atau memperagakan sandi morse suara menggunakan peluit. Jadi saya harap teman-teman menonton tayang video saya ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Bapak Baden-Powell menuliskan pengalamannya di dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Nah, buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahannya yang dirintisnya pada saat itu. Buku ini pun sangat laris bahkan di luar Inggris sekalipun, sehingga membuat muncullah organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Dan pada tahun 1912, Bapak Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan sebuah organisasi pramuka untuk wanita yang dinamakan Girls Guides. Nah, dan selanjutnya itu pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamakan CUB atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri lagilah organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Nah, Bapak Baden-Powell ini pun mempublikasikan bukunya yang berjudul Rover into Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Lalu, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore di dunia pertama kali diadakan dan diikuti oleh sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Nah, di dalam kegiatan tersebut inilah pada akhirnya Bapak Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka. Yang pertama yaitu masa pramuka pada masa penjajahan Belanda, yang kedua yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga yaitu gerakan pramuka pada masa setelah Indonesia merdeka. Pertama yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Di Indonesia bernama NIPV atau dalam bahasa Indonesianya yaitu dikenal sebagai Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka ini semakin digemari sehingga terbentuknya lah Pandu Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah, selanjutnya itu kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI ini pun melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Selanjutnya yaitu pada saat penjajahan Jepang. Nah, gerakan pramuka ini pun masih tetap berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia
yang ditarik masuk ke Bondan, Peta, dan Seinendan. Nah, Jepang melarangnya berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka ini pun berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu pun tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkeno II dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pun, pada tanggal 28 Desember 1945, didirikanlah sebuah organisasi pandu masyarakat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Nah, tepatnya pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Panduan Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka ini pun diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itulah diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan memperagakan sandi mercusuara menggunakan fluid dari huruf A sampai dengan huruf Z. Yang pertama yaitu huruf A adalah titik garis. Huruf B garis titik titik titik. Selanjutnya yaitu huruf C garis titik garis titik. Selanjutnya itu huruf D garis titik titik. E titik. F titik titik garis titik. G garis garis titik. H titik 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 titik. I titik titik. J titik garis garis garis. K garis titik garis. L titik garis titik titik. M garis garis. N garis titik. O garis garis garis. P titik garis garis titik. Q garis garis titik garis. R titik garis titik. S titik titik titik. T garis. U titik titik garis. V titik 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 garis. W titik garis garis. X garis titik titik garis. Y garis titik garis garis. Z garis garis titik titik.
Baiklah teman-teman, itulah peragaan sandi Morse suara menggunakan peluit dari huruf A sampai dengan huruf Z. Baiklah teman-teman, itulah penampilan video saya tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.